Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang bisa menjadikan Indonesia bukan hanya negara sebagai tujuan investasi ataupun kerjasama, tapi juga bisa memenuhi keseluruhan hajat hidup orang banyak dengan kekayaan alam dan sumber daya alam yang luar biasa. Nah, seperti apakah ini kemudian menjadi salah satu poin penting untuk Indonesia dan seperti apakah Indonesia juga akan terlibat dalam perdagangan internasional memanfaatkan ini bukan hanya serta-merta menjadi pasar. Saya bersama dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Halo Pak Lutfi, apa kabar? Saya sehat, alhamdulillah. Terima kasih Maria. Pak. Ya. Gimana rasanya Pak? Kembali lagi terpilih menjadi menteri, kan kayak langganan gitu Pak. Ini kayak dejavu beberapa tahun lalu, periode yang lalu sih sebenarnya zaman Pak SBY, dan sekarang kembali lagi dipilih dan dipercaya Pak. Ya, kan saya sebenarnya sebelum ini kan menjalankan tugas negara juga di Washington DC. Jadi ketika ditugaskan kita ini kan kayak tentara. Jadi di mana saja, kapan saja siap. Dan mesti siap. Benar, dan ketika sekarang dipilih menjadi Menteri Perdagangan di era pandemi, di zaman pandemi, masa pandemi, bukan era pandemi ya Pak. Apa saja sebenarnya target-target yang langsung disampaikan oleh Pak Jokowi ketika dilantik waktu itu Pak? Ya, kalau dari Pak Jokowinya sendiri, beliau memesan 3 hal. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa tolong dijaga daripada daya beli masyarakat. Jadi ketakutan beliau itu mungkin kalau harga-harga naik, gitu kan ya. Dipastikan bahwa bisa dikontrol dan kita mesti, saya menjawabnya dengan pastinya bahwa tata kelola di Kementerian Perdagangan juga mesti baik dan transparan. Yang kedua, beliau titip bagaimana supaya UMKM, barang-barang Indonesia, bisa berkompetisi secara baik di luar negeri. Jadi UMKM itu mesti dibantu. Beliau secara spesifik mengatakan bahwa ketika beliau masih menjadi pengusaha, terutama waktu menjadi pengusaha furniture di Solo itu, banyak dibantu oleh balai-balai latihan yang dikerjasamakan dengan Kementerian Perdagangan, mendapatkan expert-expert, ahli-ahli dari luar negeri. Yang ketiga, beliau juga menitipkan bahwa Indonesia memerlukan pasar baru di luar negeri. Pasar baru di luar negerinya itu adalah dengan membuka pasar-pasar untradisional atau pasar-pasar yang bukan biasa di luar negeri dengan cara menandatangani perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara yang baru-baru tersebut gitu. Oke. Begitu melihat target-target tersebut, kemudian berapa lama nih waktunya untuk memetakan nih Pak Lutfi? Artinya adalah sudah sejauh mana sih yang sebelumnya, kemudian apa sih yang harus dilakukan nih di masa saat ini? Kalau saya ngelihatnya begitu dilantik, permasalahan itu langsung jalan. Karena saya selalu mengatakan bahwa Menteri Perdagangan itu kayak wasit gitu ya. Dan kadang-kadang wasit itu tidak populer. Yang bertanding yang ngawur gitu kan ya, wasitnya yang dia disalahin gitu. Dan itu kan biasa kalau nonton bola, nonton tinju. Jadi saya selalu mengatakan begitu dilantik permasalahan sudah di depan mata gitu kan ya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa analogi saya itu Menteri Perdagangan itu seperti wasit tinju. Yang bertinju itu adalah penjual dan pembeli. Dan penonton itu adalah rakyat Indonesia 270 juta. Ketika pertandingan saya awasi dengan ketat, boxingnya tidak seru, tinjunya tidak seru. Ketika saya tidak mengatur pertandingan dengan baik, pertandingan tinju itu menjadi liar. Jadi wasit tinju itu, wasit boxing itu, Menteri Perdagangan itu mesti pas kira-kira mengaturnya supaya pertandingan seru, tidak liar dan tidak membosankan. Tetapi pada saat yang bersamaan bisa dijamin bahwa saya mesti adil. Karena kalau tidak adil, yang meneriaki saya itu 270 juta rakyat Indonesia. Dan benar saja Maria, ya begitu saya dilantik, yang permasalahan pertama adalah masalah kedelai. Betul. Kan? Kamu mau tanya kan? Jadi saya mau tanya itu Pak. Jadi gini, masalah kedelai ini adalah masalah yang sebenarnya di Indonesia ini masalah yang sangat susah dijelaskan. Karena begini, kedelai itu secara natural tidak bisa tumbuh di alam tropik seperti di Indonesia. Kedelai itu baru mendapatkan produktivitas yang baik ketika dia hidup di subtropik, bahkan lebih dingin dari subtropik. Jadi ketika dia di alam seperti Indonesia, dia tidak produktif. Tetapi saat yang bersamaan, kadang-kadang susah menjelaskannya, bahwa tempe dan tahu yang bahan bakunya adalah kedelai itu menjadi stable food atau menjadi makanan pokok di Indonesia. Jadi
ini barang yang bukan asli Indonesia menjadi bahan penting di Indonesia. Jadi ini memang sudah dari sananya gitu kan ya menjadi persoalan. Yang menjadi isu sekarang ini adalah meskipun sekarang kacang kedelai ini tidak lagi diatur oleh Kementerian Perdagangan Tata Niaganya, tetapi keberadaannya ini menjadi sangat penting karena bahan penting buat rakyat Indonesia makan. Nah, jadi ketika terjadi kenaikan yang luar biasa, ini adalah kenaikan tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Ya. Dari $8 per bushelsnya, itu hitungannya mereka, hari ini sudah 13. Dan itu trennya itu bukan menurun, malah justru menguat. Sampai berapa lama nih Pak kira-kira seperti ini Pak? Saya baru bisa melihat bahwa kalau kita lihat dari forwardnya, dari prediksinya itu, akan melandai, kenaikannya akan melandai itu kira-kira bulan untuk delivery Mei dan Juni gitu kan ya. Nah, berarti rakyat Indonesia masih akan menemukan tahu tempe dengan harga yang relatif mahal gitu ya sampai Mei dan Juni ya Pak. Tetapi memang karena ini sudah menjadi komoditas dunia, kita tidak bisa menafikan itu gitu kan ya. Jadi yang saya pastikan bahwa pertama adalah supply mesti tetap ada. Supply mesti tetap terjamin. Bahwa supply harganya mahal, ini adalah fluktuasi internasional. Saat yang bersamaan Maria, barang Indonesia juga naik juga di luar negeri. Contoh misalnya, seperti koper kita. Koper kita itu dulu harganya cuman nggak sampai $3, $2.35. Sekarang nilainya $3,7 gitu kan ya. Jadi naiknya luar biasa juga. Jadi bukan hanya kita membeli dengan mahal, tetapi kita juga menjual barang kita dengan mahal. Situasi ekonomi yang hari ini. Nah, kalau kita melihat fenomena kacang kedelai ini ada beberapa permasalahan. Jadi yang pertama kenapa naik? Karena permintaan di dunia tinggi, yaitu permintaan dari Cina. Saya sempat jelaskan bahwa Cina itu mempunyai permasalahan dengan ternak babi mereka. Jadi pada tahun 2019 terjadi pandemi babi mereka kena swine flu babi. Jadi mereka musnahkan seluruh ternak babi mereka di sana. Kemudian mereka memulai dengan baru. Hari ini kabarnya 470 juta ternak babi di Cina. Dan ini yang tadinya makannya tidak diregulated, tidak diatur, sekarang makanan ternak tersebut diregulasi. Nah, karena itu permintaan kacang kedelai Cina kepada dunia itu yang tadinya 15 juta per tahunnya naik hampir 30 juta, 28 juta permintaannya. Jadi harga tentunya karena ini supply melebihi demand lebih dari supply, tentu akan naik. Ini diperparah dengan keadaan cuaca di Latin Amerika dan terjadinya mogok besar di Argentina. Jadi ini perfect storm. Jadi ini komplit semuanya gitu kan ya. Tetapi saya bisa memastikan bahwa harga stok ada, memang harga tinggi, tetapi ini akan menjadi jaminan bahwa kita mempunyai stok dengan baik. Apakah ini memang karena basically Indonesia ini memang cukup ketergantungan sebenarnya dengan bahan-bahan baku begitu dari impor begitu. Seperti apa sih Anda juga melihatnya sehingga ya hal-hal seperti ini mungkin saja akan terjadi, next pun juga akan mungkin saja terjadi permasalahan ini. Saya memprediksi bahwa hal ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Saya memprediksi bahwa jagung akan naik, karena jagung naik, feed makanan ternak akan naik, karena feed makanan ternak akan naik. Saya membayangkan bahwa saya memprediksi bahwa daging, itu daging ayam dan daging sapi juga akan naik, gitu kan ya. Jadi bagaimana? Yang pasti Kementerian Perdagangan akan menjamin supply tetap ada, meskipun harganya naik. Oke, sudah langsung di statement Kang, supply ada, gitu ya, walaupun memang harganya akan sedikit naik. Nanti kita sambung lagi Pak Lutfi. Ini sangat menarik sekali. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Exclusive Interview CNBC Indonesia. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.